Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rusdiani dengan NPM 112111342 dari Prodi Manajemen STIE STMB Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi teknik penulisan karya ilmiah pertemuan kelima tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya ilmiah. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang langkah-langkah dalam pembuatan karya ilmiah. Nah, yang pertama kita memilih topik penelitian, menentukan objek kajian, mengumpulkan bahan, melakukan survei lapangan, membuat hipotesis, melakukan penelitian berdasarkan metode yang kita rencanakan, mengumpulkan data hasil penelitian, dan menganalisis dan menginterpretasi data dari hasil penelitian. Nah, buat kalian yang masih bingung, kenapa kita harus memilih topik penelitian? Karena topik penelitian ini merupakan inti utama dalam pembuatan karya ilmiah, yang artinya topik penelitian ini tuh masalah yang akan kita ambil dalam penulisan karya ilmiah ini. Lalu kedua, kita menentukan objek kajiannya, artinya kita menentukan sasaran dari pembahasan karya ilmiah yang akan kita tulis. Lalu ketiga, kita mengumpulkan bahan. Dalam pengumpulan bahan ini, kita boleh mengambil dari mana saja, baik dari media cetak maupun elektronika. Lalu kita melakukan survei lapangan, yang artinya kita melakukan pengamatan atas objek yang sedang kita teliti. Nah, lalu kita membuat hipotesis, artinya kita menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian itu atau dari masalah yang sedang kita teliti. Nah, lalu kita melakukan penelitian berdasarkan metode yang kita rencanakan, artinya kita melakukan survei ini sesuai dengan cara yang telah kita susun. Kita mengambil metode ini sesuai dengan masalah yang kita garap. Cocoknya dengan metode seperti apa? Dengan kita turun ke lapangan kah? Atau kita hanya mencari melalui website-website. Nah, lalu ketujuh, kita mengumpulkan data hasil penelitian tadi, artinya kita merekap semua data-data dari hasil penelitian kita. Nah, lalu setelah itu kita menganalisis dan menginterpretasi data hasil penelitian. Nah, artinya kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa sih yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data tersebut. Nah, setelah memenuhi langkah-langkah tadi, kita akan menarik kesimpulannya. Setelah kita menyusun laporan penelitian tersebut, maka karya ilmiah sudah jadi. Nah, next kita masuk ke bagian 2. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan penulisan karya ilmiah? Nah, yang pertama ada masalah. Artinya masalah di sini tuh tema, mungkin bisa disebut tema karena merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah ini. Kita harus tahu masalahnya yang akan kita teliti atau yang akan kita garap. Nah, lalu kedua, kita memiliki ide atau solusi. Singkatnya, setelah kita menemukan masalah tadi, baru setelah itu akan muncul peluang untuk memikirkan sebuah ide atau solusi. Karena ketika ada masalah, kita pasti memikirkan bagaimana sih solusinya agar masalah ini selesai. Nah, lalu ketiga, kita menjabarkan latar belakang, tujuan, dan manfaatnya. Ketika menulis karya tulis ilmiah, kita perlu memiliki pendahuluan yang sangat kuat. Artinya, kenapa sih kita mengembangkan penelitian ini? Seberapa berharga penelitian ini untuk dikembangkan? Nah, lalu keempat, kita membuat hipotesis. Hipotesis ini adalah anggapan dasar akan hasil yang akan kita dapatkan setelah proses karya ilmiah ini diselesaikan. Nah, ketika kita punya sebuah hipotesis, selanjutnya adalah kita membuktikannya. Lalu kelima, kita merancang metode ilmiah. Nah, kita perlu memilih satu dari sekian banyak metode ilmiah yang cocok dengan masalah yang kita angkat. Kita bisa melakukan eksperimen langsung, kajian pustaka, atau bahkan kita melakukan survei lapangan, langsung terjun ke tempat penelitian tersebut. Nah, lalu setelah penelitian, kita tinggal menyusun hasilnya menjadi sebuah karya ilmiah. Lalu kita juga perlu membuat laporan yang sistematis, artinya kita mengikuti struktur sesuai dengan ketentuan lembaga yang sedang kita ikuti.
Contohnya kita mengikuti lomba, kita pasti akan diberi format. Contohnya kita perlu menggunakan format margin 3344 dengan size A4 potret. Nah, seperti itu. Kita tinggal memasukkannya menjadi format sesuai dengan ketentuan tersebut. Lalu penutup, tentu saja dalam teknik penulisan karya ilmiah selalu dan akan ada penutup. Biasanya penutup terdiri dari 2 poin, yaitu kesimpulan dari apa yang kita teliti dan saran untuk hal yang diteliti itu sendiri. Oke, nah karya ilmiah ini mempunyai berbagai bentuk. Contoh sederhananya seperti artikel. Artikel yang disusun berdasarkan penelitian juga termasuk ke dalam kategori karya ilmiah. Nah, lalu apa sih karya ilmiah? Karya ilmiah itu merupakan tulisan yang disusun dengan memperhatikan kaidah ilmu pengetahuan. Nah, penyusunannya juga menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, dalam dunia pendidikan ini, karya ilmiah memiliki peran yang sangat penting. Saat berada di tingkat pendidikan yang lebih tinggi nanti, adanya karya ilmiah ini akan membuat ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, mungkin dari beberapa kalian sudah belajar karya ilmiah ini dari sejak duduk di bangku SMP, karena karya ilmiah ini memiliki banyak bentuk. Seperti tadi artikel, mungkin di bangku SMP kita sudah membuatnya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.